Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada teman-teman para pendengar podcast semua. Kembali lagi di sini di Teja Mulia Head Podcast. Tentunya dengan saya, Kavita Yuliana, yang akan menemani teman-teman pada podcast series ini. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di podcast series yang pertama, jadi di series ini kita akan membahas tentang vaksinasi COVID-19. Selain itu, kita juga akan sedikit membahas tentang apa saja yang harus dilakukan ketika seseorang terpapar virus corona ini. Nah, teman-teman pastinya udah nggak asing dong dengan yang namanya vaksinasi, atau mungkin di sini teman-teman juga udah ada yang ikut vaksinasi COVID-19. Atau mungkin bisa dari keluarganya, bisa dari orang tuanya, saudara-saudaranya, atau mungkin teman-temannya, kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal vaksin, teman-teman pastinya juga sudah pernah mendengar kata vaksinasi ini jauh sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Seperti vaksinasi hepatitis, atau DPT, influenza, dan lain-lain. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya apa itu vaksin? Jadi, vaksin ini merupakan suatu produk biologis yang isinya adalah antigen. Nah, antigen ini adalah suatu zat yang dapat merangsang sistem imun tubuh. Jadi, vaksin ini berisi dengan antigen. Antigennya bisa berupa mikroorganisme, atau kalau dalam COVID-19 ini berupa virus, atau bisa juga bagiannya, jadi bagian dari virus, atau zat yang dihasilkan. Kemudian, mikroorganisme ini diolah atau dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga aman apabila digunakan. Tetapi, mikroorganisme ini bisa digunakan untuk merangsang kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Jadi, secara singkatnya, vaksin ini berisi suatu mikroorganisme yang sudah dimodifikasi. Dia sudah tidak menyebabkan sakit yang parah lagi, tetapi bisa menimbulkan sistem imun tubuh pada diri kita. Seperti itu. Nah, berarti kalau vaksinasi itu adalah kegiatan pemberian vaksin tersebut dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit. Nah, setelah kita tahu apa itu vaksin, dan yang ternyata vaksin ini digunakan agar seseorang meningkat kekebalan tubuhnya dari suatu penyakit spesifik, lalu apa saja manfaat dari melakukan vaksin ini? Terutama yang kita bicarakan adalah vaksin COVID-19. Nah, banyak sekali informasi atau mungkin pandangan masyarakat yang kurang tepat terhadap apa manfaat dari vaksinasi COVID-19 ini. Ada yang mengira bahwa ketika sudah melakukan vaksinasi maka dia tidak akan positif COVID, seperti itu. Padahal ketika kita melakukan vaksinasi, itu tidak 100% kita menjadi kebal terhadap COVID, tidak seperti itu. Tetapi memang vaksinasi ini akan memberikan perlindungan agar kita tidak tertular COVID-19, atau paling tidak jika kita tertular, maka sakitnya tidak berat, seperti itu. Jadi kembali pada kondisi seseorang, vaksin ini bisa saja mencegah infeksi COVID-19, tetapi apabila seseorang terinfeksi padahal dia sudah vaksin, maka rasa sakit yang dirasakan akan lebih ringan, seperti itu. Nah, tentunya hal ini harus dibarengi dengan pelaksanaan protokol kesehatan 5M seperti yang sudah disampaikan di series yang pertama. Jadi, apalagi untuk teman-teman yang sering keluar rumah atau khususnya orang-orang yang sering bepergian ke tempat-tempat yang banyak orang berkerumun, atau mungkin akan bepergian ke luar kota yang kotanya itu sedang berada pada kasus COVID yang melonjak seperti itu, maka pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini menjadi upaya dalam pencegahan penyebaran virus corona itu.
Nah, lalu kita akan membahas sedikit tentang apa saja efek samping yang bisa terjadi ketika seseorang melakukan vaksinasi COVID-19 ini. Jadi, efek samping yang bisa dilakukan seseorang juga tergantung pada kondisi seseorang. Bisa saja satu orang tidak mengalami efek samping, tapi ada orang lain yang mengalami efek samping. Nah, beberapa efek samping yang mungkin terjadi ketika seseorang melakukan vaksinasi COVID-19 ini, diantaranya adalah demam, kemudian nyeri otot, kemerahan pada tempat yang dilakukan penyuntikan, kemudian bisa terjadi juga sakit kepala, atau mungkin ada vaksin yang dia bisa menyebabkan nafsu makan seseorang meningkat seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman atau mungkin orang-orang di sekitar kalian sudah melakukan vaksin, kemudian mengalami efek samping yang berat atau biasa disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau disingkat dengan KIPI, maka harus segera melapor ke fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memberikan vaksin tersebut. Karena data ini kemudian akan disimpan dan dilaporkan dan tentunya penting untuk mengetahui efek samping yang bisa terjadi pada setiap orang, seperti itu. Nah, lalu ada beberapa contoh mengenai vaksin yang biasa digunakan di Indonesia. Contohnya ada Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, dan lain-lain, yang apabila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang detail dari vaksin-vaksin tersebut, teman-teman bisa melihat di laman web WHO, yaitu di www.who.int atau di covid19.go.id. Atau teman-teman bisa mencari referensi di internet secara umum seperti itu. Nah, selain itu, untuk bisa melakukan vaksinasi tentunya akan dilakukan pemeriksaan secara umum terlebih dahulu seperti cek suhu, cek tekanan darah, kemudian penggalian informasi mengenai riwayat penyakit atau mungkin riwayat pengobatan yang itu bisa berpengaruh apakah teman-teman bisa melakukan vaksinasi atau tidak. Nah, selain itu, untuk bisa melakukan vaksinasi COVID-19 juga disyaratkan bagi orang-orang yang sudah berumur 18 tahun ke atas. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang vaksinasi COVID-19, sedikit informasi mengenai hal tersebut, dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan teman-teman bisa semakin mengetahui apa itu vaksinasi COVID-19 dan seberapa penting melakukan vaksinasi, yang tentunya teman-teman bisa semakin yakin untuk mengikuti program vaksinasi tersebut. Nah, kita lanjut ke bahasan yang terakhir, yaitu mengenai apa saja yang bisa dilakukan ketika seseorang terpapar virus COVID-19. Karena sebelumnya mungkin ada beberapa orang yang beranggapan bahwa ketika terinfeksi COVID-19 maka dia menjadi malu atau merasa terkucilkan seperti itu. Sedangkan itu akan berpengaruh pada kondisi psikis atau mental dari orang yang positif COVID-19 tersebut. Jadi kita harus selalu mensupport teman-teman yang sedang terpapar atau sedang positif COVID-19. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan apabila terpapar virus adalah yang pertama menghubungi penyedia layanan kesehatan untuk melakukan tes. Apakah benar kita mengalami positif atau tidak. Dan kemudian kita melakukan karantina selama 14 hari dan berusaha untuk tetap di rumah, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, termasuk anggota keluarga, kemudian mengenakan masker medis, agar bisa melindungi orang-orang di sekitar kita, rajin cuci tangan, menggunakan ruangan yang terpisah kalau bisa, dengan ventilasi ruangan yang baik, kemudian mengamati diri sendiri apakah selama 14 hari tersebut terjadi gejala COVID-19 atau tidak, karena apabila mengalami maka harus segera menghubungi layanan kesehatan untuk ditindaklanjuti. Nah, yang paling penting adalah tetap positif, berpikiran positif, berperilaku positif dengan cara
berinteraksi dengan orang-orang terdekat melalui telepon atau mungkin internet, dan rajin beribadah, tidak lupa rutin berolahraga di rumah. Jadi, teman-teman jangan takut atau panik ketika terpapar virus COVID-19. Karena kalau kita panik, bisa saja akan menimbulkan salah langkah. Nah, salah langkah dalam menghadapi ini bisa menyebabkan kita menjadi penyebar virus kepada orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya, seperti yang sudah dibilang di awal tadi, kita harus selalu mensupport orang-orang yang mungkin sudah positif COVID-19, karena dukungan dari orang-orang di sekitar kita akan sangat membantu kondisi mental, sehingga bisa membantu dalam upaya penyembuhan dari COVID-19. Nah, telah selesai sudah bahasan kita pada podcast kali ini. Kita sudah membahas tentang vaksinasi COVID-19, lalu langkah-langkah yang dilakukan ketika positif atau terpapar virus. Jangan lupa teman-teman untuk menyaksikan podcast series yang terakhir, yaitu series yang selanjutnya, di mana akan membahas tentang pemanfaatan tanaman obat keluarga di masa pandemi dan persiapan di pasca pandemi. Nah, sebelum mengakhiri sesi ini, saya, Kavita Yuliana, meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila pada penyampaian podcast banyak terjadi kekurangan dan kesalahan. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih bagi teman-teman pendengar podcast semua. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sampai jumpa dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.